Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Din Saputra, NIM 1805010207. Nah, di sini saya akan membacakan materi kami kelompok 6, materi yang berjudul Manajemen Risiko Kredit. Pengertian risiko kredit. Menurut Hardanto, mengemukakan bahwa risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko kredit adalah risiko karena peminjam tidak membayar utangnya. Besarnya risiko kredit terdiri dari dua faktor, yaitu besarnya eksposur kredit dan kualitas eksposur kredit. Besarnya eksposur kredit bersama dengan besarnya pinjaman itu sendiri. Semakin besar pinjaman, semakin besar juga tingkatan eksposur kredit. Kualitas eksposur dicerminkan oleh kemungkinan gagal bayar dari debitur secara kredit dan kualitas dari jaminan yang diberikan oleh debitur atau pembeli kredit. Semakin rendah kualitas jaminan, semakin rendah kualitas kredit, maka semakin tinggi risiko kredit yang dihadapi. Jenis-jenis risiko kredit. Risiko kredit pemerintahan. Risiko kredit pemerintahan berhubungan dengan pemerintah suatu negara yang tidak mampu membayar produk dan bunga pinjaman pada saat jatuh tempo, terutama pinjaman bilateral antar negara. Risiko kredit korporat. Risiko kredit korporat adalah risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerbitkan surat utang, gagal bayar dari perusahaan yang telah memperoleh kredit, serta gagal bayar dari perusahaan memperoleh penyertaan modal. Risiko korporat lebih berisiko dan sering terjadi dalam bank. Risiko kredit konsumen. Risiko kredit konsumen adalah risiko kredit yang terjadi dengan ketidakmampuan debitur perorangan dalam menyelesaikan pembayaran kreditnya. Mungkin itu saja dan akan dilanjutkan oleh Asi Puji Novianti. Yang selanjutnya yaitu pengukuran risiko kredit berdasarkan Banking for International Settlement atau biasa disebut dengan BIS. Pendekatan pengawasan dengan prinsip kehati-hatian mulai pertimbangan dalam melakukan regulasi. Pemikiran mengenai pentingnya prinsip hati-hatian ini menjadi dasar munculnya ide para banker internasional untuk berkeseragaman regulasi secara internasional yang dinamakan dengan Basel Accord. Komite Basel atau biasa disebut dengan The Basel Committee dicetuskan pada tahun 1974 dengan diprokrasi oleh para gubernur bank sentral negara-negara yang bergabung dalam G10. Komite Basel pertama kali mempublikasikan The First Basel Capital Code atau Basel pertama yaitu pada tahun 1988 dan The Scott Basel Capital Accord atau Basel kedua yaitu pada tahun 2004. Selanjutnya yaitu manajemen risiko kredit. Menurut Di Johan Putra, ada beberapa cara pengelolaan risiko kredit, diantaranya yang pertama yaitu penyaringan. Cara ini menekankan pada pencegahan agar gagal biaya terhindar. Perlu tim yang baik untuk melakukan analisis dan peringatan nasabah sehingga yang melakukan moral hazard, dan moral hazard bisa dilakukan dari daftar calon nasabah. Yang kedua, program pembatasan. Perusahaan menetapkan kebijakan untuk membatasi besarnya kredit yang diterima oleh satu nasabah atau satu grup nasabah. Dunia perbankan mengenal BMPK atau batas maksimum pemberian kredit atau 3L, Legal Lending Limit, yang bertujuan untuk membatasi pemberian kredit yang berlebihan kepada nasabah. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu diversifikasi. Kredit perusahaan menetapkan kebijakan mengenai diversifikasi pinjaman yang dikaitkan dengan pembahasan di atas. Kebijakan diversifikasi dapat sebaran kredit berdasarkan perusahaan. Yang pertama, sebaran kredit berdasarkan industri. Yang kedua, sebaran kredit berdasarkan ukuran perusahaan. Yang ketiga, sebaran kredit berdasarkan sektor. Studi kasus. Kasus kredit macet yang dilakukan oleh salah satu nasabah Bank Danamon, unit cabang Kalangberat, Tulung Agung, dan Jawa Timur.
nasabah atas nama Titin Setiani yang beralamatkan di Desa Tambaksari, Tulung Agung. Nasabah ini mengajukan kredit pada Bank Danamon sebesar 15 juta tanpa jaminan dengan angsuran 880.000 per bulan dalam jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun. Pinjaman ini digunakan untuk modal usaha pengembangan usaha konvensinya. Pada angsuran pertama sampai angsuran ke-8 lancar dan dapat dipenuhi, tetapi pada angsuran berikutnya usaha mengalami kebangkrutan dengan alasan banyak pelanggan yang berhutang padanya dan tidak membayar hutangnya pada Bu Titin ini. Di sini ada kesalahan dalam pengaturan manajemen keuangan dalam usaha yang dilakukan oleh Bu Titin ini. Dikarenakan nasabah ini yang pada akhirnya menunggak angsuran setelahnya pada bulan keempat tunggakan. Dari pihak bank mendatangi nasabah tersebut dan mencoba mencari jalan keluar yang bisa ditempuh kedua belah pihak. Dari pihak bank menawarkan pembayaran kekurangan tunggakan tersebut dengan cara memperpanjang tenggang waktu pembayaran dengan pengurangan nominal angsuran yang harus dibayar setiap bulannya, yakni sebesar 650 per bulan hingga kurangnya tunggakan tersebut terpenuhi. Tetapi kenyataannya karena si nasabah tersebut terbelit hutang di mana-mana, sehingga angsuran tersebut tidak dipenuhi juga dan hingga akhirnya nasabah ini pergi keluar kota dengan alasan kerja di luar kota guna membayar hutang-hutangnya. Yang disayangkan dari pihak bank tersebut tidak meminta jaminan ketika memberikan kredit pada si nasabah ini, sehingga tidak ada barang digunakan oleh pihak bank untuk pelunasan dari kredit yang diberikan pada nasabah. Analisis kasus. Dari kasus di atas dapat dikatakan sebagai kredit macet, karena menurut pendapat Suparmono tahun 1997, kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan di atas dalam hukum perdata disebut ingkar janji atau wan prestasi. Wan prestasi seorang debitur dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Jika dihubungkan dengan kredit macet, ada 3 poin yang berkenaan dengan wan prestasi di atas. Yang pertama, debitur sama sekali tidak bisa membayar angsuran kredit. Yang kedua, debitur membayar sebagian saja angsuran kredit. Yang ketiga, debitur membayar lunas setelah jangka waktu diperjanjikan berakhir atau terlambat. Jadi, pada intinya, kredit macet merupakan kredit bermasalah di mana karena suatu hal seorang debitur mengingkari janji mereka membayar kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran, maka timbullah apa yang disebut kredit macet. Sekian dan terima kasih.